Satu orang yang tidak hadir ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, materinya tentang tumbuhan sumber kehidupan. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ada yang mau tidak? Kita main tebak-tebak nama buah dalam bahasa Inggris. Yang bisa angkat tangan ya? Bahasa Inggrisnya apel, bebo. Bahasa Inggris apel. Coba satu orang, Denci. Satu orang lagi. Sudah benar tapi penyebutannya salah. Apel. Coba ya. Apel. Apel. Coba. Apel. Coba. Apel. Oke. Yang kedua. Bahasa Inggrisnya mangga. Ada yang bisa coba Denti? Mangga. Ada lagi? Mango. Coba? Mango. Mango. Bahasa Inggrisnya jeruk. Satu orang. Bagus bilang lemon. Orange. Sudah ya? Bahasa Inggrisnya nanas. Banana. Saya percaya dia disebut banana. Bahasa Inggrisnya nanas. Tidak bisa. Harus cari. PR. Besok saya tanya. PR. Kalau bisa, cukup sampai sini kita lanjut ke belajar. Kita punya pelajaran belum tentang apa? Tentang apa? Tumbuhan sumber. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mengidentifikasi bagian tumbuhan serta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, mempresentasikan tentang pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu bagian-bagian dan tumbuhan? Coba Lenti. Akar, batang, daun, buah, dan ada yang bisa menjelaskan fungsi dari akar? Lenti, coba fungsi dari akar. Baik, fungsi dari akar itu coba apa? Menyerap makanan ke dalam tanah. Apa lagi? Ada yang lain? Coba apa lagi? Bagus. Ada lagi? Efek? Menyerap air. Ada lagi? Coba
tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Dia hanya lurus tuh lurus. Yang disebut dengan akar utama. Yang kedua tadi, bagian-bagian dari tumbuhan yang kedua tadi. Batang. Ada yang tahu fungsi batang? Menyerap zat teratur, menyerap air dari dalam tanah untuk menyebar ke dalam dan ternak. Ada lagi? Coba. Yang perempuan di belakang. Salah, perempuan di belakang ini. Delvin. Fungsi dari batang itu untuk apa? Fungsi dari batang itu untuk menopang bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis batang ada yang tahu? Coba Cesi. Batang berkayu dan batang basah. Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Satu. Batang berkayu. Detik. Oke. Batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan kaku. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Batang yang keras dan kaku. Kayu putih, Bu. Apa lagi? Ada. Apa lagi? Alena. Oka, jambu, mangga, itu batang berkayu. Kalau batang basah, Saya. apa? Pak, saya mempunyai banyak air. Contohnya? Apa lagi? Batang ubi. Itu batang berkayu itu keras. Jagung. Batang Oke. buku. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan Daun. daun. Fungsi daun untuk apa? Apa? Menyerap energi cahaya. Ada lagi? Daun itu biasanya berwarna ada yang warna Kuning. daun apa yang warna kuning? Dan apa yang warna kuning? Oke. Bentuk daun. Bentuk daun. Ada yang tahu bentuk daun? Coba. Daun berjari. Contohnya seperti daun
kedua, tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan fotosintesis? Edo, semua mau bertanya? Tidak, Bu. Virgin? Kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Coba berkembang biak. Bantu. Berkembang Dari biak. kecil menjadi besar, Bu. Dari kecil menjadi besar. Ada lagi? Coba Rastos. Berkembang biak. Nona di belakang. Oh, di belakang. Nona Delvin. Jadi berkembang biak itu artinya memperbanyak atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Bisa mengerti? Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua jenis, dengan dua cara. Yang pertama, Sabuk. perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Contohnya, tumbuhan yang berbunga, jagung, salak, apa lagi? Perkembangbiakan secara generatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Kita masuk yang pertama itu bunga dan bagian-bagiannya. Ada yang tahu bagian-bagian dari bunga? Bagian-bagian dari bunga. Ada makhluk tamu. Apa lagi? Apa lagi? Oke, jadi bagian-bagian dari bunga itu yang pertama kepala putih, bangkai putih, bakar biji, kepala sari, bangkai sari. Putih, benang sari, mahkota, apa lagi? Lobak. Sari. Itu tadi perkembangbiakan secara apa? Secara generatif. Terus yang kedua perkembangbiakan secara itu yang bagaimana? Perkembangbiakan secara vegetatif. Tadi kan generatif. Ada jantan, ada betina. Kalau ini perkembangbiakan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk. Yaitu jantan. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada cangkok, yang kedua ada stek, dan yang ketiga ada sagu. Ada yang bisa menjelaskan cangkok itu yang bagaimana? Coba, Rato bisa menjelaskan cangkok itu yang bagaimana?
makan pondok. Bagus. Kau jelaskan kamu. Pertama, kupas kulit batang pohon. Kedua, tanah diikat menggunakan plastik di batang pohon tadi yang dikupas. Pakai dia. Lanjut detik. Ketiga, kalau akarnya sudah muncul, potong lalu diikat. Tepuk salut dulu untuk Betty. Oke, jadi yang pertama itu adalah cangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Tahap-tahap cangkok yang pertama, kamu sudah di sini. Kita baru biasa buat. Ini yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat banyak
dan bagian tumbuhan. Yang lain perhatikan ke depan. Kemudian tuliskan sesuai bagiannya pada gambar di bawah. Daun fungsinya untuk menyerap cahaya matahari. Bunga fungsinya hanya Perhatikan di sini, teman sedang presentasi di depan tuh pakai BU. Kamu nih, punya kelompok nih. Jangan tutup muka begitu nih. Suara yang besar. menyerap makanan dari dalam daun. Akar fungsi untuk menyerap air. Ada yang mau bertanya? Nomor 2 tidak ada. Kasih nomor 2. Lengkapi teks ini dengan pilihan kata yang tersedia. Ciri khas tentang kebijakan antara generasi adalah munculnya pendidikan. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan berupa bunga dan alat kelamin betina berupa lembaga. Pengasiatan ini diawali dengan penyembuhan terjadi saat janinnya mengikuti kemasan. Proses selanjutnya pembuahan, yaitu terbentuknya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di dalam ruang bakal gizi. Hasil dari pembuahan adalah ziggot yang berkembang menjadi sari, kemudian ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Lanjutkan kelompok 3. Daun fungsinya untuk menyerap energi cahaya dan menghasilkan oksigen. Bunga akan menghasilkan buah lagi. Batang menopang bagian luar.
buah untuk dimakan manusia. Akar menopang tumbuhan supaya tidak mudah roboh. Nomor 2. Ciri khas berkembang biakan tumbuhan secara generatif adalah munculnya bakteri di dalam bunga. Terdapat alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putih. Berkembang biak ini diawali dengan penyerbukan terjadi saat jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Proses selanjutnya pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jenis jantan dan sel kelamin betina di dalam ruang bakal biji. Hasil dari pembuahan adalah zigot yang berkembang menjadi bunga, kemudian menjadi lembaga. Ada yang mau bertanya? Tidak. Terima kasih. Kita untuk kelompok 3. Oke, lagi satu kelompok. Ibu bisa nasihat.
Oke. Lanjut aja soal besar. Teman-teman dengar. Kepala komunis. Protestasinya Kelompok kuat dan dia komunis. Kami presentasi mereka dengar. bakal biji hasil dari pembuatan adalah yang berkembang menjadi bunga, kemudian menjadi bakal biji. Oke, tepuk tangan sebelum pembukaan. Oke, jadi terima kasih pada anak-anak yang sudah mengerjakan SKPD-nya dengan baik. Ibu minta untuk kumpul setelah ibu akan bismillah. Besok boleh dilakukan. Bagian-bagian tumbuhan masih ingat toh? Tesis masih ingat? Masih kan? Oke. Ingat waktu. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Bersiapkan berdoa. Tangan dari mana? Terima kasih atas semuanya. Sekarang baca tadi. Sekarang kita mau istirahat. Meninggalkan dalam istirahat ini. Supaya kita tidak mendapatkan bahaya. Dan turunlah dan turunlah rahmat kami. Supaya kami bisa mengingat pelajaran hari ini. Namamu kami puji dan segala masalah. Amin. Yesus sahabat anak-anak. Oke, selamat siang. Silakan Ustaz. Iya.